Selamat pagi. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sepertinya agak ketinggian, bentar ya. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Sehat ya? Ada yang kurang sehat nggak di sini hari ini? Ada, Bu. Kantongnya nggak sehat, Bu. Kenapa, Ros? Iya, Bu. Nggak dikasih mama jajan, Bu. Makanya rajin-rajin nabung ya. Oke, alhamdulillah semuanya pada sehat. Itu yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini supaya kita bisa belajar dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, doa kali ini Ibu mohon salah satu di antara anak-anak mau memimpin doa, silakan. Siapa ya? Mungkin Sidik. Ayo, Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang disampaikan Ibu Riza nantinya bisa bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sidik sudah membantu memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen ya dahulu ya. Nur Samsi. Hadir, Bu. Natali Formas. Hadir, Bu. Hadir, ya, Bu. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Iya, sama hadir, Bu. Saya juga hadir, Bu. Iya, semuanya hadir ya. Oke. Nah, Bu, formasnya tidur itu, Bu. Nggak ada aku tidur, El. Nggak, Bu. Bohong itu, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pelayanan yang akan Ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Nah, di sini tujuan Ibu adalah peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang baik. Nah, kenapa Ibu sampaikan tujuan seperti itu? Karena materi layanan yang akan Ibu sampaikan itu adalah tentang belajar efektif. Nah, di sini kira-kira ada nggak yang paham tentang belajar efektif? Ayo, kira-kira siapa yang paham? Siapa yang tahu? Menurut pemahaman kalian aja, kira-kira apa? Saya, Bu. Siapa yang mau menjawab? Iya, Nur Samsi. Menurut saya, Bu, belajar efektif itu belajar sesuai aturan, Bu. Iya, ada lagi? Bagus ya, Samsi, jawabannya. Yang lain? Kalau nggak ada yang lain, oke. Jawaban Samsi Ibu simpan dulu ya. Ibu simpan. Nah, di sini Ibu menggunakan metode sharing dan tanya jawab ya. Nanti kita antara kita di sini kita sharing, kita tanya jawab. Nah, tapi kok kelihatannya kalian ini kurang bersemangat ya. Ibu di sini ada games ice breaking supaya kita semangatlah sedikit. Jadi kan enak kita belajarnya ya. Oke? Mau nggak ini main games? Mau, Bu. Mau. Ya. Coba tangan kanannya di atas dulu. Ini nama gamesnya. Nama gamesnya Saya Bilang. Nanti ikutin ya instruksi Ya, Bu. yang sampaikan. Jadi udah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya bilang pegang kepala. Oke, sinyal kurang bagus. Ada bilang pegang hidung. Oke, ada yang pegang yang lain nggak? Kayak Ibu. Ada, Bu.
Berarti kurang konsentrasi. Oke ya, Ibu rasa waktu cukup ya untuk main gamesnya. Ibu rasa anak-anak udah pada semangat. Oke. Kemudian di sini Ibu sebenarnya ada video. Cuman mengingat waktu, sepertinya belum Ibu tampilkan. Kemudian Ibu ada pembelajaran kita. Di sini akan Ibu tampilkan pembelajaran kita melalui PowerPoint. Anak-anak Ibu mohon disimak, mohon diperhatikan. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Bahas di pertemuan kita kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang belajar efektif. Nah, di sini ada video, Ibu skip aja. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu, sudah. Nah, ini pengertian belajar. Pengertian belajar adalah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baru. Seorang dianggap telah belajar dan mencapai tingkat level yang lebih tinggi dari sebelumnya jika dapat memberikan bukti adanya perubahan perilaku. Nah, itu pengertian belajar ya. Di sini tujuan dari belajar yaitu memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, menanamkan konsep dan keterampilan dalam tiap individu, berguna dalam pembentukan sikap individu. Kemudian di sini mengapa kita harus belajar? Nah, kira-kira ada nggak pendapat kalian menurut kalian apa ya? Mengapa kita harus belajar? Siapa yang menjawab? Supaya kita pintar, Bu. Oh iya. Saya, Bu. Pintar. Ya. Supaya kita tahu segalanya, Bu. Oke. Supaya sukses, Bu. Ya, supaya sukses. Nah, di sini mengapa kita harus belajar? Kita belajar karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus melakukan banyak hal yang belum tentu kita ketahui bagaimana caranya, dan hal itu kita sebut sebagai masalah. Misalnya, ya, di sini ada Ibu paparkan misalnya contohnya, bisa menyampaikan keinginan kepada orang lain dengan baik dan benar. Nah, seringkali kan kalian sekarang kalau bicara sama guru itu udah nggak pakai aturan lagi gitu, udah nggak pakai sopan santun. Nah, yang seperti itu kan kita harus pelajari kan. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar. Nah, yang lainnya lagi terkait tentang pembelajaran di sekolah. Kita harus benar-benar belajar dengan baik supaya kita bisa mencapai prestasi yang baik. Benar tadi ya, seperti apa yang kalian sampaikan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Satu, faktor internal. Faktor internal itu biasanya ada di dalam diri kita gitu. Misalnya keterbatasan fisik atau dari diri kita sendiri yang memang malas kan belajar. Nah, faktor dari eksternal ini nih bisa kalian baca ya. Apa penjelasannya? Sebagai contoh, faktor eksternal itu seperti di luar diri kalian itu, seperti pengaruh teman-teman, pengaruh lingkungan, begitu ya, kurang lebih. Nah, di sini kemudian ada pengertian belajar efektifnya. Nah, ini sesuai dengan tema kita ya. Belajar efektif itu apa sih? Tadi seperti kata Samsi, cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, membentukkan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Benar tadi ya apa kata Samsi ya, menurut pendapat Samsi tentang belajar efektif tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, di sini ada pencapaian hasil belajar yang memuaskan jika siswa belajarnya tidak teratur. Ya, Prof? Nah, dan ini ada paparan tujuannya ya, bisa kita baca. Nah, di sini
Di sini ada cara belajar yang efektif. Nah, di sini nanti kalian bisa menerapkan pada diri kalian cara belajar efektif. Di sini ada tempat dan waktu, mencari lingkungan yang pas, singkirkan pengganggu. Nah, singkirkan pengganggu. Ini maksudnya gimana ini, singkirkan pengganggu? Seperti handphone tadi, handphone, TV, games, kalau bisa di skip dulu, nggak usah dipegang dulu kalau lagi belajar. Jadi biar fokus. Nah, ini jadi kemudian di sini ada rajin membaca. Nah, jangan malas-malas membaca karena membaca adalah jendela ilmu. Bicara pada diri sendiri. Nah, maksudnya bicara pada diri sendiri ini gimana ya? Bukan seperti kita kayak orang yang gila atau gimana ya, mohon maaf ya. Nah, jadi bicara diri sendiri tuh ini lakukan apa namanya? Aku nih maunya kemana ya? Akunya maunya seperti apa ya? Depan aku gimana ya? Nah, tuh seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, jalinlah hubungan baik dengan guru. Jangan dibenci gurunya. Kalau tidak suka dengan pembelajarannya, ya usahakan duduk saja di dalam, minimal kalian mendengar, pasti sedikit banyaknya kalian juga akan paham. Tak boleh dilawan, ya. Nah, ini ada mutu atau kata-kata penyemangat untuk diri kita, di mana hidup adalah milikmu. Kamu sendiri yang menentukan baik buruknya, dan kamu yang memimpin diri kamu sendiri, bukan orang lain. Nah, pada dasarnya kita tuh adalah pemimpin yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kan? Oke. Nah, Oke, Rija. ya Pak. Rija. Stop aja. Ya Pak. Ada Betul, komentar. Penampilan Rija. Silakan. Ya Pak. Ada komentar? Sudah, Rija. Di stop Cukup, aja, Pak. di stop aja dulu. Jadi kita minta komentar daripada peserta lainnya. Ada komentar? Iya Silakan. Pak. Terima kasih. Ayo.